saya mau membahas terkait dengan regenerasi partai politik di Indonesia. Kita tahu bahwa kita butuh partai politik, kita butuh bagaimana membangun sistem politik yang bagus. Tentu ada tradisi bagaimana memuliakan kader, ya, memprioritaskan bagaimana mesin partai itu tumbuh secara merata, karena rata-rata partai di Indonesia itu masih berbasis kepada partai figur. Jadi artinya tertumpu kepada kemampuan mengandalkan figur atau sosok dalam partai itu. Kita tahu bahwa ada Gerindra sangat bertumpu kepada Prabowo, kemudian ada Partai Demokrat, AHY dan SBY, kemudian ada Partai Nasdem, Surya Paloh, kemudian Partai PDIP, Megawati. Jadi tanpa ada figur itu, maka partainya agak sulit. Nah, semestinya partai yang bagus ideal itu adalah selain membangun mesin partai yang tumbuh secara merata, tidak bergantung kepada sosok figur, tapi bagaimana menjalankan mesin partai itu dengan baik, kemudian ada figur yang bagus, itu jauh lebih berkelas memang. Itu yang kita harapkan. Tetapi regenerasi di partai politik itu mengalami stagnasi dan tidak berkembang, dan ini yang menjadi tantangan bagaimana partai politik mengatasi masalah ini sebetulnya, agar bagaimana kaderisasi berjalan dengan baik, regenerasi itu berjalan dengan baik, dan partai itu menjadi partai yang modern. Itu memang butuh waktu, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan, bagaimana tradisi meritokrasi, bagaimana menghargai kader itu. Jangan sampai yang berkeringat, yang sudah berdarah-darah, yang sudah berjuang untuk partai justru ditinggalkan, tidak kepakai, dan tidak digunakan dengan baik, gitu, bahkan dihilangkan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Mesin partai ini harus tetap berjalan dengan baik, dan figur itu tetap harus dibangun. Kemudian yang menjadi tantangan partai politik di Indonesia itu rata-rata itu meninggalkan ideologi, basis ideologi mereka. Partai yang baik itu adalah partai yang mengatakan ya DNA ideologi itu nggak ada, gitu, bahwa ya partai itu butuh ideologi. Ideologi itu supaya bisa mengambil ceruk segmen basis pemilih berdasarkan polarisasi isu yang mereka bangun, sehingga mereka punya basis ideologi, punya basis atau segmen tersendiri. Nah, rata-rata oke lah, kita boleh menjadi partai digital, partai milenial, partai UMKM, partai anak muda, silakan saja. Tapi menurut saya partai yang masih mengandalkan figur, kaderisasi, mesin partai, dan mengandalkan ideologi, itu akan menjadi makin kuat. Pemilih itu akan cenderung memilih berdasarkan segmen, sentimen, populisme, citra yang dibangun berdasarkan polarisasi ideologi, sehingga mereka akan mengental, akan mengeras sesuai dengan basis segmen polarisasi isu dan ideologi tadi. Sehingga kita tahu di Jawa Tengah akan mengeras dengan ideologi nasionalisme itu sendiri, di Sumatera Barat juga nasionalis ideologi religiusnya, dan di NTT juga, kemudian di Jawa Barat juga. Itu akan masing-masing partai itu sudah punya ceruk segmen pemilih berdasarkan basis ideologi yang memblok pada masing-masing pemilih. Itu artinya partai politik itu butuh ideologi. Jadi semakin ideologis partai politik, maka segmen pemilihnya itu makin kuat, strong votersnya makin kuat, maka mereka akan punya basis segmen yang sangat kuat. Itu menjadi penting dalam partai politik. Oke, kita berharap bisa berbincang-bincang banyak lagi tentang partai politik di Indonesia. Semoga partai politik di Indonesia makin modern, makin bagus kaderisasinya, dan regenerasinya berjalan dengan baik, supaya tidak hanya ketua umum itu jangan hanya ya yang tua-tua aja. Harus ada ketua umum baru yang muda-muda, seperti hari ini regenerasi di Demokrat, ada AHY, tidak ada di partai-partai lain. Brother, selamat sore dari air terjun Hordeng.
Terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen video-video YouTube Bangi Sarwi Caniago Beken habis. Kali ini saya akan langsung cemplung berenang ya. Tapi kacamatanya ditaruh dulu ya. Oke, Pak Haji, saya mau berenang dulu ya. Oke, saya mau berenang dulu ya. Oke. Subhanallah, kita Allah indah sekali, dan kalau kita bicara politik di sini jadi seger. Habis ini kita makan. Ini secer airnya. Ini Pak Haji juga harus mandi nih. Oke, ini mungkinnya coba lihat pemandangannya kan. Bisa diputar-putar dikit kanan kiri supaya nanti ada juga yang bisa berbagi lah. Ekonomi lokal jadi tumbuh. Kalau ini baru kita bicara pertumbuhan ekonomi nih, cara per rakyat.